Ada banyak para gerilyawan Valintil, Fretilin, yang dulu pernah menjadi seteru Indonesia di Palagan Timor Timur, kini berhasil menduduki kursi pejabat tinggi di negaranya. Dilansir dari Tirto.id, salah satu mantan pejuang tersebut adalah Jose Maria de Vasconcelos, mantan Presiden Timor Leste dan pemimpin revolusioner yang akrab disapa Taur Matan Ruak. Di masa konfrontasi militer dengan Indonesia, sosoknya sempat bergerilya melawan TNI bersama dengan Valintil, Angkatan Darat Fretilin yang baru terbentuk. Sumber dari ramalan intelijen.net menyebutkan, dirinya diperintahkan untuk bergerilya setelah kematian Komandan Nicolau Lobato pada Desember tahun 1978. Salah satunya berhadapan dengan Kopassus yang saat itu bernama Komando Pasukan Sandi Yuda. Saat dimulainya Operasi Seroja pada tanggal 7 Desember tahun 1975, Taur Matan Ruak kala itu harur lari kocar-kacir ke bukit-bukit dengan Valintil lantaran gempuran TNI yang begitu hebatnya. Dilansir dari ramalan intelijen.net, ia diangkat sebagai asisten kepala staf Valintil, yang bertanggung jawab untuk daerah operasional di sektor timur dan kemudian sektor tengah pada Maret tahun 1981. Setelah kematian Komandan Nicolau Lobato, dirinya tampil sebagai salah satu petinggi gerilyawan Valintil yang sangat diperhitungkan. Saking sengitnya gempuran pihak Indonesia terhadap tentara Valintil, Ruak sempat tertangkap oleh pihak TNI di daerah Vikek. Mujur, dirinya berhasil meloloskan diri dan bergabung kembali dengan pasukan lainnya di pegunungan. Dalam sebuah pidatonya, ia bahkan menceritakan bahwa dirinya sempat berhadapan dengan TNI di sejumlah daerah. Beberapa di antaranya berakhir dengan kemenangan dan berhasil merampas senjata milik tentara Indonesia. Karirnya kembali menanjak setelah Panglima Valintil, Sanana Gusmao ditangkap TNI di Dili pada November tahun 1992. Sumber dari ramalan intelijen.net menuliskan, Taur Matan Ruak akhirnya dipromosikan sebagai kepala staf Valintil. Perjuangannya semakin berat lantaran Sanana akhirnya menyerah dan Konis Santana meninggal pada tanggal 11 Maret tahun 1998. Tak menunggu lama, Ruak akhirnya diangkat sebagai Panglima dan menjadi CV Estado Mayor Umum Forkas Armadas, CEMGFA atau Panglima Angkatan Bersenjata, saat adanya restorasi kemerdekaan pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Setelah tak aktif di militer, Ruak mencoba panggung politik di negaranya. Dilansir dari Tirto.id, ia akhirnya terpilih sebagai Perdana Menteri Timor Leste yang baru. Keberhasilan dirinya duduk di kursi tersebut, dinilai sebagai pemecah kebuntuan politik yang telah terjadi selama 11 bulan lamanya. Sebelumnya, pemilihan yang tidak meyakinkan digelar pada Juli tahun 2017. Sementara jajak pendapat baru dilakukan pada tanggal 10 Mei tahun 2018. Di masa perang, sosok Taur Matan Ruak kerap menjadi incaran prajurit elit Kopasanda, kini Kopassus. Dilansir dari jpnn.com. Jenderal Purn, Luhut Panjaitan yang kala itu menjabat sebagai perwira detasemen tempur, hampir saja menangkap dirinya yang merupakan seorang pentolan gerilyawan Valintil, sayap militer Fretilin. Meski demikian, keduanya terlihat sangat akrab dan bersahabat saat bertemu sebagai perwakilan dari negara masing-masing. Operasi kami dulu terlambat sekitar 2 jam saja. Kalau tidak, Anda pasti sudah saya tangkap, kelakar Luhut yang kini menjabat Menko Polhukam. Atas jasa-jasanya, tak heran sosok seperti Taur Matan Ruak di atas akhirnya terpilih sebagai PM Timor Leste. Meski sempat berseteru melawan Indonesia di masa lalu, tak ada gurat dendam pada dirinya saat bertemu dengan rivalnya yang berasal dari Kopassus. Mudah-mudahan kedua negara bisa mengambil hikmah dari kejadian kelam di masa lalu untuk membangun kerjasama yang lebih erat dan harmonis ke depannya.